Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus majelis taklim amanah dan juga sahabat infak dari Bank Infak Amanah Banyumanik Semarang yang telah hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang nanti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sudah masuk bulan Zulhijjah. Kita masuk bulan Zulhijjah, banyak sekali peristiwa yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, Qul katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, kata Allah, ikutilah olehmu sekalian. Apa yang harus diikuti? Yaitu millata Ibrahim hanifa, yaitu millah atau jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali syariat di dalam Islam itu mengikuti jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu yang ada di benak kita, yang kita mengikuti agama Ibrahim, itu kira-kira apa? Ada yang bisa berdiri? Satu. Ada yang bisa tunjuk jari? Khitan, ya betul. Apalagi banyak sekali agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka fattabi'u millata Ibrahim, mengikuti agama Ibrahim. Adik benar, satu kita. Apalagi Bu? Kalau ibu-ibu ingatnya pertama kali kitanya kurban, ya betul. Napa malih? Haji. Haji, semua prosesi ibadah haji itu adalah napaktilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari mulai lempar jumrah, dari mulai kemudian sa'i di mas'ah, kemudian semua yang ada di dalam prosesi ibadah haji itu adalah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ada lagi Bu? Tadi khitan sudah betul. Khitan mengikuti cara hidupnya Nabiullah Ibrahim.
Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu meskipun usianya sudah lanjut, diperintahkan oleh Allah suruh nyepiti, suruh khitan, beliau laksanakan. Padahal kita nggak bisa bayangkan zaman itu nggak ada peso, nggak ada laser. Yang disampaikan di dalam sirah sejarah itu Nabi Ibrahim alaihissalam iftatana bil kudumi. Jadi khitannya Nabiullah Ibrahim itu bil kudumi, dengan batu. Kira-kira kalau batu dikencatin. Jadi khitannya Nabiullah Ibrahim itu bil kudumi, dengan batu. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun sakit, beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakannya. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja. Yang lebih spektakuler lagi, yang lebih luar biasanya lagi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang nikah berpuluh-puluh tahun tidak dikaruni seorang anak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan zuriyah keturunan. Tetapi saat itu Nabiullah Ibrahim belum diberikan oleh Allah keturunan. Bahkan sampai terbersit di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Ibrahim itu disifati sebagai Khalilur Rahman, sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, kekasihnya Zat yang Maha Rahman. Karena Nabiullah Ibrahim itu luar biasa lomanya. Jadi beliau itu lomo, biasa berbagi, nyembelih kurban hewan itu biasa. Bahkan saking inginnya pengen punya putra, pengen punya zuriyah keturunan, pernah terbersit di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, andai kata aku diberikan keturunan oleh Allah dan Allah menyuruh aku untuk menyembelih pun, maka pasti akan aku sembelih, pasti akan aku kurban. Karena begitu lomanya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saking sukanya berkorban, dan banyak sekali hewan yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan betul setelah diberikan zuriyah, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih seorang anak. Toh meskipun perintah ini tidak masuk di akal kita, meskipun perintah ini di luar kemampuannya manusia, karena yang namanya manusia rasanya tidak akan tega kalau membunuh anaknya sendiri. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tetap melaksanakan kurban. Dan sampai sekarang kemudian ada syariat kurban yang diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua prosesi ibadah haji itu nampak jelas perjuangan Nabi Ibrahim. Dari mulai Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, akhirnya apa? Semua yang menggoda Nabiullah Ibrahim itu dilempari oleh beliau dengan batu. Sampai sekarang diabadikan dalam ritual haji yang namanya lempar jumroh.
Jadi jumrah itu ada jumrah Aqabah, jumrah wusta, dan jumrah ula. Ini 3 jumrah yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah digoda oleh iblis laknatullah. Bukan hanya Nabi, istrinya juga digoda. Bukan hanya istrinya, anaknya pun digoda oleh iblis. 3-tiganya digoda oleh iblis ketika Nabiullah Ibrahim hendak melaksanakan ibadah. Dan ini pasti siapapun ketika di dalam ibadah tidak akan ada yang luput dari godaan-godaan iblis laknatullah, dari godaan-godaan syaitan. Kita mau ngaji ke sini saja, Bu, itu godaannya sudah luar biasa. Ada yang kemudian menghembus-hembuskan di telinga kita, gak usah ngaji biasa, Gus tahu. Gak usah ngaji nanti besok ada lagi. Gak usah ngaji, ini masih sibuk dan lain sebagainya. Ini terus iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita sampai kita mengikuti jalannya mereka. Tapi itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu luar biasanya sampai kemudian iblis yang menyerupai bentuk aslinya yang berhadapan dengan Nabiullah Ibrahim kemudian dilempari oleh beliau. Dan juga di dalam prosesi tawaf, prosesi sa'i, semuanya itu menggambarkan napak tilas perjuangan dari Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa putra tercintanya yang masih merah, yang masih kecil, perjalanan yang amat sangat jauh dari negeri Syam, sekarang itu Palestina, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putranya dan membawa istrinya untuk berkunjung ke Baitul Atiq. Berkunjung ke Baitullah, kiblat pertama manusia, rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh untuk mengunjungi. Kita nggak bisa bayangkan perjalanan dari Syam ke Mekah itu, perjalanan yang sangat melelahkan, membawa istri, membawa anak kecil, perjalanan tidak ada pesawat, perjalanan tidak ada kendaraan mobil, tapi menggunakan jalan darat, paling banter onta, gantian kadang-kadang beliau Nabiullah Ibrahim jalan kaki, kadang-kadang menuntun onta, kadang-kadang ikut naik bersama istri dan anak-anaknya. Ini perjalanan yang dilakukan tentu bukan hanya berhari-hari, bukan hanya berminggu-minggu, bahkan berbulan. Dari perjalanan Syam ke lembah yang di situ tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada sumber penghidupan yang gersang, tidak ada apa-apa di sana. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian Hajar bersama anaknya sampai ke lembah di Bakkah Mubarakah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dan istrinya, meninggalkan anak dan istrinya di lembah biwadin bizar'in ghairi biwadin bila zar'in, satu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada sumber mata air. Ini ditempatkan di sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Syam. Ibu-ibu bisa bayangkan seorang ibu bawa anak kecil, perjalanan jauh, setelah berada di lembah di Bakkah Mubarakah itu kemudian ditinggal oleh suaminya. Dan suaminya ketika ditanya, wahai Ibrahim Khalilullah, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim itu gak nengok.
Karena apa? Enggak tega meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada sumber penghidupan sama sekali. Dikejar lagi oleh Hajar, wahai Khalilullah Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim masih mendel, diem aja, karena nggak tega untuk melihat istri dan anaknya ditinggal, yang tidak dibekali dengan perbekalan yang banyak. Kemudian Hajar tanya lagi, wahai Khalilullah, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Ibrahim Khalilullah, na'am, ini adalah perintahnya Allah. Baru setelah dijawab ini adalah perintahnya Allah, Hajar ayem, baru terdiam. Karena apa? Karena Allah kalau sudah memerintahkan, kalau Allah sudah ngersake, kalau Allah itu memerintahkan hambanya, pasti tidak akan lepas tangan. Pasti Allah tanggung jawab untuk memberikan penghidupan kepada mereka. Nah, ini kalau kita ditinggal suami, apalagi di lembah yang gersang, sudah ngamuk-ngamuk. Kalau kita ditinggal oleh suami di tempat yang gersang, tidak ada makanan, pasti kita dengan logika umum kita tidak akan terima. Dan begitu juga Hajar, awalnya tidak terima, tapi ketika dijawab ini adalah perintah Allah, ini adalah maunya Allah Subhanahu wa taala, baru Hajar ini kemudian terdiam, karena yakin kalau Allah sudah memerintahkan, Allah tidak akan lepas tangan. Allah pasti akan tanggung jawab. Tapi meskipun keyakinan Hajar itu begitu kuat, Allah akan mencukupi Hajar beserta anaknya, ketika logistiknya habis, perbekalan makanan dan minuman mulai menipis, wajar juga sebagai manusia biasa itu panik. Saking paniknya Hajar itu apa? Bolak-balik 7 kali, dari mulai sofa itu ada kelihatan seperti bayang-bayangan ada sumber air, dihampirilah sofa. Ketika di Bukit Marwah kelihatan ada seperti ada air, maka berlari ke Marwah. Begitu juga sebaliknya, terus menerus. Usaha yang tidak pernah berhenti, ikhtiar yang tidak pernah berhenti, dan yang paling penting adalah Hajar meskipun dalam keadaan terpepet seperti itu, tidak pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap husnuzon, tawakal, dan ikhtiar. Ikhtiar tidak berhenti. Ketika ikhtiarnya itu kemudian sudah maksimal 7 kali berturut-turut, dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, balik sampai 7 kali, baru kemudian Allah melihat kesungguhan dari ibunda Hajar ini. Akhirnya apa? Dari bawah telapak kaki Nabiullah Ismail yang sudah meronta-ronta nangis karena kehausan, kakinya itu menjejakkan ke tanah, maka dari jejakan tanah itu kemudian muncul sumber mata air yang sampai sekarang tidak akan habis, bahkan sampai hari kiamat. Sumber mata air yang menjadi mukjizatnya Nabiullah Ismail alaihissalam itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis. Karena apa? Karena Allah menghargai kerja keras dari ibunda Hajar, menghargai dari hati yang sangat tulus, yang tidak pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran dari peringatan atau peristiwa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim melalui istrinya yaitu Hajar ini? Bahwa kita di dunia ini pasti ujiannya macam-macam. Ujiannya beragam.
Setiap orang tidak akan ada yang luput dari ujian. Setiap kita tidak akan pernah lepas daripada ujian. Masing-masing kita, masing-masing keluarga punya ujiannya masing-masing. Punya ujiannya sendiri-sendiri. Yang paling penting di dalam hati sanubari kita adalah satu, tidak boleh suudzon sama Allah. Bahwa ujian yang menimpa kita ini Allah bukan dalam rangka menghinakan kita. Ujian yang kita terima bukan Allah itu benci kepada kita. Ujian yang Allah berikan saat ini bukan karena Allah itu sudah nggak suka dengan kita. Justru malah sebaliknya, ketika Allah memuji kita, maka disitulah letak kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Asal apa? Satu, kita berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar, tidak boleh berhenti. Kalau dua hal ini ada di dalam setiap kita, kalau dua hal ini ada di dalam setiap keluarga kita, maka ujian seberat apapun itu rasanya itu kecil saja. Karena apa? Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita mungkin pas dilalang kepepet hutang, di sana sudah lagi mau cari hutangan lagi, bingung mau kemana. Atau anak yang mau sekolah bingung mau kemana. Atau ketika diuji oleh Allah dengan sakit bingung mau kemana kita hendak berobat. Tapi sadarilah bahwasanya di saat-saat semacam itu justru kita sedang dicintai oleh Allah. Karena apa? Ketika dalam kepepet itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sering kita menyebut-nyebut, sering kita bermunajat kepada Allah, sering kemudian kita DP mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gambaran yang sangat konkret, bahkan diabadikan dalam ritual ibadah sa'i di mas'a, yaitu perjuangan yang tidak pernah berhenti dari seorang bunda, dari seorang ibu untuk menghidupi putranya, hanya karena berlandaskan dan bermodalkan husnuzon kepada Allah. Kemudian ikhtiar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tutup mata. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita, akan memberikan solusi jalan keluar untuk kita. Itulah di antara gambaran yang konkret. Makanya kita tidak boleh putus asa, kita harus husnuzon kepada Allah. Namun demikian tetap kita wajib untuk ikhtiar. Ini di antara perjalanan kehidupan baginda Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan diabadikan menjadi syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi perintah ikuti Ibrahim itu adalah perintahnya Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah di dalam Al-Quran, fattabi'u, ikutilah olehmu sekalian. Nah, kita bisa mengikuti Nabiullah Ibrahim itu kan kalau kita tahu. Kalau nggak tahu, gimana kita bisa ikut? Tadi kita sudah tahu, alhamdulillah, anak-anak kita yang laki-laki juga di kita. Berarti kita, keluarga kita mengikuti milahnya Ibrahim. Kurban besok Idul Adha tanggal 10. Ketika kita berkurban, berarti kita sedang mengikuti millata Ibrahim, jalan hidupnya Ibrahim. Ustaz, saya kan gak mampu. Apakah tetap boleh untuk gak korban? Jadi korban itu sebetulnya itu ibadah yang sejak awal
paling tua setua umur manusia. Karena apa? Sejak dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu sudah ada syariat kurban. Syariat kurban yang diwajibkan kepada anaknya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Qabil dan Habil itu disuruh untuk kurban. Kurbannya ada yang kurban kambing, ada yang kurban dengan kurban buah-buahan hasil pertanian. Jadi sama-sama berkurban. Satu kurbannya itu sempurna, yang satu asal-asalan. Maka fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima karena kurbannya itu ikhlas, kurbannya sempurna, yang terbaik yang dia miliki, yang satu kurbannya asal-asalan. Nah, dari peristiwa satu diterima, satu kemudian ditolak, ini kemudian muncul adanya dengki. Yang ditolak itu kemudian hasud kepada yang diterima. Akhirnya apa terjadi? Safkut dima, pertumpahan darah, kemudian saling membunuh. Nah, ini adalah awal dari sejarah kurban. Sampai kemudian disyariatkan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai dengan disyariatkannya di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak pernah absen dari berkorban. Dan bahkan di dalam hadis itu sahabat Bilal saking gak punyanya apa-apa, punyanya hanya ayam jantan. Maka tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya boleh berkorban dengan ayam jantan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, pokoknya kamu punya apa dikorbankan. Kita punya telur, korbankan telur. Artinya korban itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita, kita bagi untuk orang lain sebagai apa? Pemotong dari nafsu serakahnya kita. Pemotong dari nafsu ke arah antara murkaan kita. Itu harus dipotong. Jadi kita punya apa, ya kita harus berbagi. Meskipun di zaman baginda Rasulullah SAW beliau mensyariatkannya dengan memotong kambing. Ada yang memotong onta, ada yang memotong sapi. Itu diantara yang disyariatkan, yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Tapi para ulama di dalam menjelaskan hadis tadi, itu sebetulnya ibadah kurban artinya ibadah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita punya maka kita korbankan. Seperti Bilal tadi gak punya apa-apa, matur kepada Rasulullah, saya hanya punyanya ayam jantan ya Rasul, apakah boleh berkorban? Silahkan korban. Ini karena apa? Karena korban ini adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya itu kemudian para ulama ada yang menghukuminya sebagai wajib bagi orang yang mampu di saat itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat murka marah terhadap orang yang tahu itu diberikan kemampuan oleh Allah kemudian tidak melakukan korban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falam taqrab min sholat." Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Bahwa kurban itu adalah ibadah yang penting. Nanti tanggal 10 kita punya apa, kita berbagi kepada sesama. Karena apa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas orang yang memberi itu lebih utama, lebih baik daripada orang yang diberi. Kira-kira kita ini senangnya di atas apa nomor daging? Senangnya kita ketika nomor daging, menerima daging kurban dari panitia masjid,
atau ketika kita itu berkorban punya kebanggaan. Pasti seorang yang punya keimanan, ini tangan yang di atas orang yang memberi, apapun yang diberi, itu pasti ada kebanggaan di dalam hati. Maka nanti ketika tanggal 10 tidak bisa korban, ada orang korban, ikut berbagi, ikut nimbrung, ikut bersama-sama. Kalau kita tidak mampu berkorban, ikut bersama-sama, nyengkuyung bersama. Itu bagian daripada kecintaan kita kepada ibadah kurban. Hadirin ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hal yang perlu kita ikuti dari milah Ibrahim. Yang terakhir yang mungkin perlu kita masing-masing dari kita itu belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim dalam masa-masa tuanya beliau, bahkan dalam masa-masa kritisnya beliau, sedang nazar, sedang menjelang ajalnya beliau, itu beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih bisa mendidik putra-putri. Ini yang harus mungkin kita belajar banyak dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim di saat akhir-akhir hayatnya masih bisa mengajari putra-putrinya, masih bisa mengajari kita. Bahkan kalimatnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa. Jadi Nabiullah Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa, wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan kepada kita, Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang baik. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama yang baik. Fala tamutunna illa, maka janganlah engkau meninggal dunia wa antum muslimun, kecuali kalian anak-anakku meninggal dunia dalam memeluk ajaran agama Islam. Ini kalimat-kalimat yang kritis disampaikan Nabiullah Ibrahim saat menjelang beliau wafat. Jadi kalimatnya diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Akuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Dan ketika Nabiullah Ibrahim itu menjelang maut kematiannya, ini luar biasa. Karena apa? Biasanya orang mau meninggal dunia itu kan urusannya aduh-aduh, urusannya sudah nggak ngurusi anak, nggak ngurusi keturunan. Yang dipikirkan haddun nafsi dirinya sendiri. Tapi Ibrahim itu memikirkan zuriyah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalimat yang diucapkan Nabiullah Ibrahim itu spektakuler, luar biasa, dan hendaknya ini menjadi kalimat terakhir kita ketika kita hendak ajar, harus bisa menyampaikan kalimat ini kepada anak-anak kita. Apa itu? Kata Nabiullah Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah nanti selepas orang tuamu ini sudah tidak ada. Kalau orang tua sekarang ini masih ada, mungkin masih bisa mengingatkan kalian. Ketika kalian gak sholat, diingatkan. Ketika kalian itu gak benar, diluruskan. Ketika kalian itu malas, kemudian disemangati. Ketika kalian berbuat baik, didorong terus untuk istiqomah. Ini orang tua.
yang tidak akan pernah melupakan putra-putrinya. Tapi mata buduna min ba'di, apakah yang akan kau sembah selagi nanti orang tuamu itu sudah tidak ada? Apakah engkau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau masih rukuk dan sujud? Apakah engkau masih beribadah? Nah, ini jawaban anak-anaknya Nabiullah Ibrahim. Ini juga luar biasa. Kalau anak-anak kita juga bisa menjawab seperti itu, berarti kita sudah sukses. Seperti suksesnya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang diucapkan oleh anak-anak Ibrahim? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anaknya Ibrahim ini ketika ditanya apa yang akan kau sembah, maka beliau anak-anak Ibrahim karena dididik dengan luar biasa, mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau ya Ibrahim, yaitu Allah, ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan ini yang terakhir, ini luar biasa. Anak-anaknya Nabiullah Ibrahim punya kebanggaan. Bahkan kebanggaannya itu disampaikan, wa nahnu lahu muslimun. Kami bangga sebagai orang Islam. Kami senang sebagai orang Islam. Kami yakin sebagai orang Islam. Ini kalau kita kemudian mau meninggal dunia, pesan kepada anak-anak kita, nah kalian nanti mau menyembah apa? Kemudian dijawab oleh anak kita, Tuhan yang akan aku sembah adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku bangga sebagai orang Islam. Ini orang tua yang mendengar jawaban lantang anaknya ini ketika meninggal dunia pasti dalam keadaan senang, damai, bahagia. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara milah ajaran hidup, cara hidup dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu betul-betul luar biasa. Karena luar biasanya itu kemudian banyak diceritakan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita, pedoman hidup bagi kita. Kalau kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, insya Allah kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk kajian pada sore hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan akad al-qard atau akad pinjaman dari Bank Infak Amanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Ya. Ini ada doorpress dari Majelis Ta'lim Amanah. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya nanti kasih hadiah. Siap Bu? Tanyaannya kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan. Coba sebutkan apa saja yang termasuk milah Ibrahim. Sebutkan 3 aja. Nah, yang bisa macam Oke, siapa? Monggo. Kita haji. Yang kedua apa tadi, Bu? Kurban, ya. Kita, kurban dan haji. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan, di foto dulu, J.